Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Alifatur Rahmi. Tanggal lahir saya 24 Mei 2007. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya berasal dari Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, tepatnya di Desa Rantau Panjang. Riwayat pendidikan saya, ketika SD saya berpendidikan di SDN 152. Tepatnya masih di Rantau Panjang. Dan SMP dan SMA-nya saya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Al-Islam. Di sinilah saya dididik dengan berkepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga saya bisa melanjutkan studi di Universitas Aisyah Yogyakarta, tepatnya di prodi keperawatan. Di sini saya melakukan tugas bahasa Indonesia dengan menjelaskan suatu sejarah, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Kawan-kawan semua, sejarah Al-Quran merupakan suatu kisah yang sangat penting di dalam agama Islam. Bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab bagi umat Islam. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran itu sendiri bagi pemeluk agama Islam merupakan salah satu pedoman hidup. Selanjutnya, pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dengan turunnya wahyu pertama ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan dalam tempo menurut satu riwayat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah baru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-ansur yaitu untuk memudahkan manusia menghafal, memahami, dan mengamalkan. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun 5 bulan dengan 86 surat. Ayat-ayat yang diturunkan ini pada periode ini umumnya berkaitan tentang akidah dan tauhid. Dan periode yang kedua melalui periode Madinah berlangsung selama 9 tahun 9 bulan dengan 28 surah. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah ini umumnya berkaitan dengan muamalah, syariat, dan hukum Islam. Kawan-kawan semua, penulisan Al-Quran dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pembukuannya dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan patologi sosial masyarakat Arab dan sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Para musafir membagi sebab musabah turunnya ayat Al-Quran ke dalam beberapa malam peristiwa, yakni perdebatan, kesalahan pertanyaan, serta harapan dan keinginan. Kawan-kawan semua, dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu sendiri
dijadikan oleh umat Islam sebagai pedoman hidup, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan secara beransur-ansur. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran itu sendiri diturunkan secara beransur-ansur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Dan wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.